Oh, udah tanggung jawab juga. Ini dia langsung dari Stadion Utama Panji Sidi Kalang. Bisa tadi kalian lihat ada manajer Tebas Misi Vistar Brando. Sosok yang menginspirasi untuk sepak bola khususnya di Pakpak Barat. Dengan tim Tebas Misi yang terus aktif memberikan warna kepada sepak bola di Pakpak Barat. Kembali dari Stadion Utama Panji Sidi Kalang. Pertandingan kedua di sore hari ini antara Pakpak Barat menghadapi PS Toba. Sebuah pertandingan yang menentukan bagi kedua tim untuk melanjutkan langkah mereka di penyisihan grup Geopark Caldera Toba Cup 2022. Kita tahu di pertandingan sebelumnya PS Pakpak Barat harus mengakui keunggulan PSSD Dairi dengan skor 2-0. Lalu PS Toba bermain imbang dengan PS Simalungun 1-1. Siapa? Ya itulah itu. Kita nggak ada megang info soal pertandingan saya. Kita masih menunggu kedua tim memasuki lapangan pertandingan. Anthem FIFA belum dibunyikan, namun suasana di Stadion Utama Panji Sidi Kalang masih membahana. Sabar ya, sabar penonton. Ya, sebentar lagi kita akan menyaksikan PS Pakpak Barat versus PS Toba yang di pertandingan hari ini. Ya, lapangan kita kotor, guys. Lapangan kita kotor, guys. Sembari menunggu pemain memasuki lapangan pertandingan, kita coba lihat highlight beberapa pertandingan sebelumnya. Ini dia.
Iya, ini dia para pemain dari PS Papua Barat dan PS Toba sudah memasuki lapangan pertandingan. Diiringi dengan anthem FIFA Anthem. Semangat persatuan dan sportivitas menjadi nafas dari pertandingan di sore hari ini. Namun tertutupi oleh Vivo lagi. Dasar balon Vivo. Balon Vivo. Balon Vivo. Salaman pun gak nampak lagi ya kan. Vivo yang nampak. Yang jua-jua Horas menjua-jua. Hari ini di sore hari ini pertandingan kedua antara PS Pak Barat dengan kostum biru-biru, kaos kaki hitam, sementara PS Toba dengan kostum hijau stabilo, kuning, ini harus hijau stabilo ya, dengan kaos kaki hitam-hitam. Kita akan lihat apa yang akan dilakukan oleh kedua tim ini untuk bisa memberikan hasil terbaik di penyisihan grup Geopark Caldera Toba Cup 2022. Ayo yang dari Papua Barat, berikan dukungan kepada tim kebanggaan Anda dengan memberikan komentar positif di chat, live chat YouTube Sidi Kalong TV. Juga PS Toba, berikan dukungan terbaik Anda melalui live chat YouTube Sidi Kalong TV. Kita lihat para pemain dari PS Toba melakukan sesi foto sebelum memulai pertandingan. Ada pemain nomor punggung 12 berambut kribo di sana. Semoga mampu memberikan permainan yang menonjol ya, di antara rekan-rekan setimnya, karena dari segi penampilan sudah menonjol ya kan. Horas untuk masyarakat Toba. Hujan enggak di sana? Kali ini PS Papua Barat dengan kostum biru-biru. Ini dia manajer dari Kebas Misi yang menemani PS Papua Barat untuk mengarungi Geopark Caldera Toba Cup 2022 ini. Itu Pistar Bruto kalau nggak salah. Di sisi kanan sepertinya PS Papua Barat akan memulai pertandingan, sementara PS Toba di sebelah kiri layar kaca Anda. Selamat datang M. Irfan Satria, William Tampu Bolon. Kalian dua aja di sini gue tengok. Panggil nomor halus bang, baju hijau, siapa namanya? Bersiap kita menyaksikan pertandingan di sore hari ini. Sudah dilakukan kick off babak pertama. Wasit meniup. Sepertinya ada pemain. Papua Barat kali ini mencoba mengambil inisiatif penyerangan. Tiap lagi peluit.
Kali ini kita lihat PS Toba. Ke depan saja, siapakah yang mampu menyambut di sana? Namun masih PS Toba kali ini ke tengah. Oh, lebih dekat kepada penjaga gawang dari PS Pak Barat. Pendek saja. PS Pak Barat memulai pertandingan dari bawah. Oh, diulang lagi. David, Bang Kribo ya, David ya. Oke, siap. Kali ini Pak Barat berusaha menyerang mereka dari sisi kanan. Penyerangan mereka ke tengah. Oh, ini menghasilkan tendangan gawang untuk PS Toba. Ke depan saja kali ini. Oh, ada pelanggaran yang tidak penting di sana. PS Toba kali ini. Sudah dilakukan, ke depan saja. Siapa yang punya bola? Barisan pertahanan dari Delem Simpon masih sangat kokoh hingga menit ketiga ini. Kita lihat menit berikutnya, semoga masih tetap demikian. Gak mampu menyerang, menahan serangan dari Danau Toba. Kali ini masih dibuang saja oleh pemain belakang dari PS Pak Barat. David, nomor punggung 12, pemain Kribo ini. Hanya menghasilkan tendangan gawang untuk PS Pak Barat. Kali ini kita sudah kedatangan telur gulung. Kembali ke lapangan Stadion Utama Panji Sidikalang. Kali ini tendangan bebas untuk PS Toba. Ke depan saja kali ini. Masih menguasai bola. Bukan sebuah pelanggaran menurut wasit yang bertugas. PS Toba kali ini. Masih PS Toba menekan mereka di awal-awal babak pertama ini. Ke tengah saja kita lihat David mencoba. Bahaya. Kondisi lapangan memang kurang ideal untuk bola dapat mengalir dengan lancar. Kali ini sipakan Soki untuk
PS Toba sudah dilakukan. Oh, belum. Masih ada peluang kali ini ke tengah. Oh, apa yang terjadi di sana? Salah engkol. Menurut komentator kita di lapangan. Sudah dilakukan. Pak Barat membangun serangan mereka. Cukup baik. Oh, lagi-lagi kondisi lapangan lagi-lagi ke tengah. Oh, tepat. Pelukan penjaga gawang dari PS Pak Barat. Ke depan kali ini. Pak Barat, namun dicuri lagi. Oh. Nggak boleh. Ada injakan dari pemain nomor punggung 16, sebuah gerakan yang tidak perlu. Kita tunggu bagaimana wasit yang bertugas memberikan sebuah tindakan. Kita masih menunggu dua wasit utama dan asisten wasit satu berkonsultasi tadi. Mulai merogoh saku. Kita lihat. Oh, hanya kartu kuning. Hanya kartu kuning diberikan oleh wasit yang bertugas. Ada injakan jelas tadi terlihat di kamera kita. Baru belum ada VAR ya Bang Eben. Ada protes sepertinya dari ofisial Pak Barat. Pelatih sepertinya diberikan kartu kuning. Dianggap berlebihan mungkin menurut wasit yang bertugas. Reaksi dan respon dari ofisial Pak Barat. Dilanjutkan lagi pertandingan. Tendangan bebas untuk Pak Barat ke depan saja kali ini. Kembali ke lapangan. Tendangan gawang untuk PS Pak Barat. Apakah akan diulang sepertinya? Apapun yang terjadi di lapangan, keputusan wasit adalah yang utama. Jika wasit sudah memutuskan, maka itulah keputusan yang harus diikuti oleh kedua tim yang bertanding di sore hari ini. Ada pelanggaran tadi untuk PS Toba. Betul sekali, nilai sportivitas dan persaudaraan lah yang harus dikedepankan di setiap tim yang bertanding di Geopark Caldera Toba Cup 2022 ini.
langsung ke depan, tepat di tangan penjaga gawang dari Pak Barat. Sudah dilakukan ke depan saja. Terjatuh tadi pemain Pak Barat. Pelanggaran menurut wasit untuk PS Toba kali ini. Langsung ke depan dari Pak Barat. Ada pelanggaran lagi sepertinya. Apa yang terjadi di sana? Mendapatkan peringatan sepertinya penjaga gawang PS Pak Barat. Yo, mari main bola lagi. Bersenang-senanglah dengan di atas lapangan. Lemparan ke dalam untuk PS Toba. Nyaris terpleset tadi David, pemain nomor punggung 12. Kali ini masih Pak Barat kali ini ke depan. Pak Barat masih dibuang saja oleh penjaga gawang dari PS Toba. Masih Pak Barat kali ini. Ke depan saja. Namun masih Pak Barat kali ini. Sebuah terjangan dari belakang oleh David. Beberapa kali David dapat bekerja keras untuk bisa mengamankan permainan dari PS Pak Barat. PS Toba maksud kami. Ada 1, 2, 3 pemain dari PS Toba yang menjadi pagar hidup. Sudah dilakukan ke depan. Belum mampu memberikan ancaman berarti serangan dari PS Pak Barat. Namun kali ini masih menekan Pak Barat ke depan. Pak Barat masih ke depan. Diamankan saja oleh penjaga gawang dari PS Toba. Ayo kita main bola lagi. Buang saja. Lemparan ke dalam kali ini akan diambil oleh David. Hanya David yang kita tahu. Kali ini ada kesalahan. Lemparan ke dalam kali ini untuk PS Pak Barat. Sudah dilakukan, salah kontrol lagi untuk PS Pak Barat, untuk PS Toba maksud kami lagi. Kita lihat. Ditutup pergerakan
dari pemain PS Toba. Sudah 15 menit jalannya babak pertama ini, belum ada gol yang tercipta. Para pemain sepertinya masih coba menemukan dari permainan mereka. Oh, lagi-lagi bola meninggalkan lapangan. Kita lihat David lagi mencoba merangsek dia. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Dibuang saja oleh pemain belakang Pak Barat. Masih ada David. Ke depan David. Mampukah dikejar oleh pemain nomor punggung 7, namun masih belum mampu memberikan ancaman berarti ke gawang PS Pak Barat. Terpeleset tadi dia. Melihat kondisi lapangan yang licin. Langsung ke depan kali ini. Masih Pak Barat. Oh, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Cepat tadi. Lempar ke dalam dilakukan oleh PS Toba. Oh, terjatuh lagi. Tendangan bebas untuk PS Toba. Kita lihat bagaimana PS Toba mencoba memanfaatkan peluang ini. Mampukah mereka memberikan ancaman berarti ke gawang PS Pak Barat? Kami sangat senang melihat respon para penonton yang menonton melalui channel YouTube Sidikalang TV, khususnya di live chat. Kita masih tetap bahagia ya, nonton dengan sportif dan saling mendukung. Ada tangkapan yang sangat baik tadi dari penjaga gawang Pak Barat. Sudah dilakukan. Masih ditempel ketat, namun masih Pak Barat kali ini. Oh, kali ini PS Toba dari sisi kiri penyerangan mereka. Tarik sebentar ke belakang. Masih PS Toba. Oh, dibuang saja. Terhenti tadi aliran bola oleh genangan air yang ada di lapangan. Oh, ke tengah kali ini. Adakah pemain yang mampu menjangkau? David kali ini. Kita lihat. Masih David. Ditempel dia dengan ketat oleh pemain belakang dari PS Pak Barat. Pak Barat kali ini dibayang-bayangi mereka. Ada pelanggaran, sebuah sentuhan yang tidak perlu tadi. Kali ini kita lihat ke depan saja, bola mendatar tadi. Belum mampu memberikan ancaman berarti ke lini pertahanan dari PS Toba. Toba kali ini sebuah gerakan yang sangat baik. Kali ini pemain nomor punggung 7. Oh. Langsung lagi ke depan. Dihalau lagi bola. Kali ini sebuah umpan yang sangat baik dari sisi kanan. Oh, dihajar saja tanpa ampun tadi oleh pemain belakang dari PS Pak Barat. Sepertinya menghasilkan sipakan Soki lagi untuk PS Toba. Kita lihat bagaimana
Apakah mereka mampu memaksimalkan peluang ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari PS Toba di kotak penalti. PS Babak Barat sudah dilakukan. Kita lihat, mencari ruang, agak kesulitan. Kembali lagi ke nomor punggung 2. Masih nomor punggung 2. Langsung, kurang bertenaga tadi tendangan dari pemain PS Toba. Kembali ke belakang sedikit. Nomor 4. Lagi-lagi PS Babak Barat coba melakukan serangan balik, kali ini terlalu jauh, sepertinya tidak mampu dikejar oleh pemain PS Babak Barat. Tapi kali ini PS Babak Barat menguasai bola, tarik sedikit ke belakang. Dihalau saja ke depan. Selamat jalan Bang Eben Siregar, pelatih dari Victory Dairi, yang sedari tadi menemani kita di Stadion Utama Panji Sidikalang ini. Bola meninggalkan lapangan pertandingan di menit 21 babak pertama. PS Babak Barat masih bermain imbang dengan PS Toba. Kali ini PS Toba mencoba melakukan serangan. PS Toba, lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan sebuah sipakan Soki lagi untuk PS Toba. Sepertinya mereka mengambil inisiatif menyerang, terus menekan PS Babak Barat, tidak membiarkan PS Babak Barat untuk bisa mengembangkan permainannya. Kita lihat, sudah dilakukan, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bang Sabah Manik, PS Jalan 45. Kali ini lemparan ke dalam untuk PS Toba. David nomor punggung 12. Ke depan saja. Mana kamera kita? Lama. Diamankan lagi-lagi oleh David. Ke depan kali ini PS Toba, lebih dekat kepada penjaga gawang PS Babak Barat. Gagal lagi serangan dari PS Toba di sore hari ini. PS Babak Barat tentu ingin dan mampu meraih poin dari pertandingan di sore hari ini. Mengingat di pertandingan pertama mereka harus mengakui keunggulan tuan rumah PSSD Dairi dengan 2 gol tanpa balas. Kita lihat kali ini langsung ke depan, namun tidak ada pemain dari PS Babak Barat yang mampu menjangkau bola di sana. Hanya menghasilkan tendangan gawang untuk PS Toba. Sepertinya para penonton kita sangat serius mengikuti pertandingan di sore hari ini. Sebuah pertandingan menentukan bagi kedua tim. Jika Babak Barat menang, maka mereka akan beranjak dari juru kunci grup ini. Sementara jika PS Toba menang, maka mereka akan menduduki posisi kedua sepertinya dari klasemen. Kali ini belum mampu melewati kokohnya benteng pertahanan dari PS Babak Barat. PS Toba kali ini masih keluar lagi bola. Licin kayaknya bola ya.
PS Toba masih sebuah gerakan langsung ke depan. Sebuah upaya percobaan dari PS Toba. Sangat baik usaha kali ini dari PS Toba. Kali ini PS Papak Barat, mampukah dia? Masih gagal untuk mengejar bola. Tidak mampu dijangkau oleh pemain nomor punggung 7 dari PS Papak Barat. Kali ini PS Toba. Papak Barat kali ini. Wow. Ada perebutan bola. Hasilkan tendangan bebas untuk PS Papak Barat. Sudah dilambungkan ke depan. Oh, gagal dijangkau oleh pemain dari PS Papak Barat. Sebuah peluang yang sangat baik tadi, namun terlambat beberapa detik saja untuk menjangkau bola dan menceploskan ke gawang PS Toba. Namun masih gagal PS Papak Barat untuk bisa mencuri gol pertama. Oh, kali ini Toba sebuah pergerakan agak sulit tadi karena dihalau, dibayang-bayang oleh dua pemain Papak Barat. PS Toba kali ini tertinggal bola. Oh, masih PS Toba masih kali ini pemain nomor punggung 7. Wow, sebuah tackle yang bersih dari pemain belakang PS Papak Barat. Masih Papak Barat kali ini mencuri bola. Dibuang saja oleh pemain dari PS Toba. Lemparan ke dalam untuk Papak Barat. Masih David. Oh, salah antisipasi kali ini. Bola tertinggal masih di sana. Diamankan oleh penjaga gawang dari PS Toba. Jangan lupa untuk Anda yang agak punya bau badan, pakai parfum dari Angkat Parfum saja. Terima kasih kepada Angkat Parfum yang sudah mendukung live streaming ini. Apa yang terjadi di sana? Seorang pemain kami lihat bertunduk di lapangan. Namun wasit justru mendekati penjaga gawang. Apa yang terjadi di sana? Sudah dilakukan tadi tendangan gawang. Oh, masih PS Papak Barat kali ini. Oh, terjatuh dari pemain PS Toba. Dianggap sebuah pelanggaran oleh wasit yang bertugas. Kita lihat tendangan bebas dari PS Toba. Sudah dilakukan ke depan saja. Masih terjadi perebutan bola di sana kali ini PS Papak Barat. Oh, David sangat Spartan bermain di sore hari ini. Dibayang-bayangi oleh dua pemain dari PS Papak Barat. Kali ini masih Papak Barat. Tarik ke belakang sedikit. Ada pemain nomor punggung 6 yang menyambut di sana. Kali ini masih terpeleset lagi-lagi para pemain dari PS Papak Barat. Dihalau lagi. Kali ini PS Papak Barat masih menguasai bola. Oh, terjatuh. Ada sebuah kaitan yang ilegal tadi.
dari pemain PS Toba. Terhalang kita oleh tiang bendera. Langsung ke depan, kali ini lebih dekat kepada penjaga gawang PS Toba. Sebuah upaya dari PS Pak Barat. Sudah dilakukan kali ini PS Toba, ada 2 pemain di sana. Oh, terjatuh. Apakah pelanggaran? Apakah berada di kotak penalti? Kita masih menunggu bagaimana keputusan wasit. Nampaknya butuh perawatan pemain dari PS Pak Barat, mengerang kesakitan di sana. Harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Puskesmas Sitinjo. Terima kasih untuk Puskesmas Sitinjo yang sangat sigap. Kalau pertandingan ini berakhir seri, masih agak sulit peluang Pak Barat untuk bisa melaju ke semifinal. Tapi semua bisa masih terjadi ya. Di pertandingan terakhir mereka harus bermain all out dan lebih keras lagi untuk bisa meraih 3 poin. Salam untuk Hairul Antoni Sitanggang, Gas Bambian, Simon Simanung Khalid, Sarmono Munte. Jangan marah nanti dadanya. Si Jugul, Christopher Nabi Tukulu, Jiki Brutu. Selamat menyaksikan pertandingan Geopal Caldera Toba Cup yang di sore hari ini menghadirkan 2 tim dari 2 kabupaten seputaran Danau Toba. PS Pak Bar menghadapi PS Toba. Pelanggaran sepertinya untuk PS Toba kali ini. Sebuah peluang dari sepakan free kick di luar kotak penalti. Mampukah mereka memanfaatkan peluang ini? Kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain PS Pak Barat yang membentuk pagar hidup. Sementara ada 1, 2, 3 pemain, 5 pemain dari PS Toba yang coba membantu di daerah kotak penalti dari PS Pak Barat. Sudah dilakukan, namun melambung di atas mistar gawang dari PS Pak Barat. Sebuah upaya tadi dari PS Toba. Masih 0-0 pertandingan di sore hari ini hingga menit ke-33 babak pertama. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan. Cepat saja diambil. Oh, harus diulang. Sangat bersemangat sepertinya pemain PS Papua Barat untuk bisa menciptakan peluang-peluang berarti. Oh, masih kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini hanya ada 2 pemain dari PS Toba. Sebuah upaya, namun ada dorongan yang tidak perlu. Oh, ternyata PS Toba yang didorong ya. Kita lihat lagi-lagi peluang untuk PS Toba. Hanya beberapa meter dari kotak penalti PS Papua Barat. Kita masih menunggu peluang-peluang berbahaya dari kedua tim. Kali ini ada kesempatan untuk PS Toba. Dihadapi oleh 2 pemain di sana. Sementara ada 1, 2, 3 pemain dari PS Toba. Kita lihat sudah dilakukan. Oh,
tipis saja di atas pisar gawang PS Papak Barat. Peluang demi peluang yang coba diciptakan oleh PS Toba. Oh, kali ini masih PS Toba kali ini berhasil mencuri bola dari sisi kiri. Kita lihat langsung ke depan. Adakah yang mempunyai bola di sana? Wow! Sebuah peluang yang sangat baik, namun penjaga gawang berhasil tadi diganggu pergerakannya oleh dua pemain belakang dari PS Papak Barat, sehingga pertandingan masih imbang 0-0. Belum ada gol yang tercipta hingga menit ke-36 ini. Namun Papak Barat sepertinya ditekan habis-habisan oleh PS Toba. Kali ini kita lihat ada lagi peluang untuk PS Toba. Langsung hanya 1 meter dari sisi kiri gawang PS Papak Barat. Upaya demi upaya dilakukan oleh PS Toba untuk bisa memecah kebuntuan di babak pertama ini di menit ke-36. Pertandingan penyisihan grup antara PS Papak Barat menghadapi PS Toba di gelaran Geopark Caldera Toba Cup 2022. Kali ini lebih dekat. Oh, mana bola? Nyaris saja tadi. Apa yang terjadi? Apakah menghasilkan tendangan penalti? Apakah ada pelanggaran di sana? Kita akan melihat bagaimana wasit memberikan keputusannya. Sepertinya sejak awal memang pertandingan ini berlangsung alot karena kedua tim sadar mereka butuh poin untuk bisa mengamankan posisi mereka di klasemen Geopark Caldera Toba Cup 2022 ini. Tidak perlu berdiskusi sebenarnya. Wasit yang bertugas di sana. Apa yang terjadi? Kita masih menunggu. Wasit punya putusan sendiri, diskusi sama asisten wasit. Sepertinya tendangan 12 pas akan diberikan kepada PS Toba. Masih mencari-cari di mana titik penalti karena hanya ada lumpur di sana. Kita akan coba lihat bagaimana penjaga gawang PS Papak Barat, mampukah dia menghalau. Kita masih sementara lihat iklan dulu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menyaksikan di live streaming kita. Semangat bisa Bang Rodian dan kawan-kawan, bisa PS Papak Barat. Itu tadi dari Timothy Stephen Padang. Lalu ada Rosimas Sitonga, Doms apa tuh? Haris Simangunsong, Andres Positi, berbahasa Pak Salebang. Oke. Sidamo bagian dari Bakunen, dorongan dia penjaga gawang kan Papak Barat. Sudah dilakukan. Gol untuk PS Toba. Gol pertama melalui kotak penalti. Hingga saat ini skor sementara 1-0 untuk PS Toba. Melalui tendangan penalti tadi berhasil memecah kebuntuan. Dilanjutkan lagi pertandingan di sore hari ini. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh PS Papak Barat untuk merespon ketertinggalan mereka
di menit 40 ini. Masih ada banyak waktu untuk merubah skor. Ke depan saja PES Papua Barat, ada pemain yang menunggu di sana. Langsung ke depan. Oh, tipis saja di sisi kiri gawang penjaga gawang PS Toba, namun belum mampu untuk merubah skor. Hanya menghasilkan tendangan gawang untuk PS Toba. Sudah dilakukan, ke depan saja. Sudah ke depan kali ini. Oh, cukup tenang. Namun ada injakan seperti ini. Masih menghampiri pemain PS Toba. Oh, sebuah tindakan yang sangat sportif dari kedua pemain ini. Ke depan. Oh, sudah berada di posisi offside. Sudah 41 menit babak pertama ini berjalan. PS Papua Barat, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilempar saja dengan cepat. Apa yang terjadi di sana? Sepertinya ada kesalahan. Papua Barat kali ini main nomor punggung 8. Dilempar saja. Sebuah umpan pendek, namun berhasil dijangkau oleh para pemain PS Toba. Kali ini kita lihat, mampukah pemain nomor punggung 15? Oh, masih ada peluang. Masih ada peluang dari pemain nomor punggung 2. Langsung ke depan. Tidak mampu menjangkau. Umpannya yang kurang pas atau pemain yang satunya tidak mampu menjangkau bola. Namun kali ini kelewatan. Papua Barat kali ini mencoba membangun serangan mereka. Nomor punggung 8 kali ini. Pemain nomor punggung 15. Dengan kondisi lapangan becek seperti ini, umpan-umpan pendek agak sulit sebenarnya untuk dilakukan. Itu tadi pendapat Bang Eben Siregar. Sudah dilakukan, ke depan saja. Kali ini ke depan. Oh, dibuang saja. Kali ini kita lihat lemparan ke dalam untuk PS Toba. Dilakukan oleh David. Hanya David. Pemain nomor punggung 12. Lemparan ke dalam lagi untuk PS Papua Barat. Oh, mengambil ancang-ancang David. Sudah dilakukan. Oh, depan saja kali ini. Oh, sebuah duel di lapangan antara pemain PS Papua Barat dan PS Toba, menghasilkan tendangan bebas untuk PS Papua Barat. Ke depan saja kali ini, namun dihalau oleh David lagi. Oh, sebuah bola chip sangat baik kali ini. Papua Barat kali ini. Oh, tendangan bebas kali untuk Papua Barat akan diambil oleh pemain nomor punggung 18. Sedikit kesakitan David.
bentuk pagar hidup dua pemain dari PS Toba. Italian mampukah Pak Bagbara memaksimalkan peluang ini? Sudah dilakukan langsung ke depan. Oh, ditinju saja bola liar. Namun tidak ada pemain dari PS Pak Barat yang mampu menjangkau bola, dan wasit sudah meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan babak pertama ini. Dengan skor 0-1. PS Toba unggul atas PS Pak Barat. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
saling sayang. Telkomsel pernikah pidekahan dengan kirana rasari bengin. Si genep hari odang aku bosan menghubungi kono kekelengan. Pesan SMS yang ku kirimkan mendoken terokku malang-alang. Jana tenap yang ku tengeskan diam berjumpa kita alih sayang. Telkomsel pernikah pidekahan dengan kirana. Tidak kembali ke saya PSS sendiri sudah mengamankan 3 poin pada perjalanan kali ini dan menempati itu kalau sana bebas pelaksanaan terus lanjut. Masih dalam waktu 17 ada Nabi Kurning. Semua orang ada semua orang siapa Pak? Jangan lihat di sana. Disuntik saja. Luar biasa. Rasul mantap lagi. Unggul sebentar, sangkut dong. Ada menciptakan break pada pertandingan hari ini hingga mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan PSSC Deli. Kancah sepak bola Kabupaten Deli. Ada Ibro Barang, lagi Ibro Barang. Ada Perintah Bulan daripada Nang Kuning bermain baik, sangat tenang. Siapa itu? Dengan bersih pemikiran, dibuka dalam pemikiran apa yang terjadi? Luar
biasa. Sepertinya ada pelanggaran atau dilakukan pasti. Oh, ternyata terjatuh. Ada Jerry selamat di sana. Jerry selamat. Apa yang dilakukan Jerry? Jerry. Apa yang terjadi? Jauh ke depan, apa yang terjadi? Oh, masih jauh melebar di sini. Masih dari Stadion Utama Panji Sidikalang, kami menunggu komentator di lapangan untuk menemani Anda menyaksikan pertandingan ini. Namun nampaknya seperti informasi dari Opung Jogel tadi, komentator masih makan mie gomak. Cukup alot. Perebutan bola di lini tengah pertandingan. Oh, kali ini dua pergerakan yang cantik dari The Junior Rumbas ke depan. Cukup baik. Rang berhasil mengelabui satu pemain. Umpan ke tengah, namun tidak berhasil dijangkau oleh rekannya di sana. Ke depan saja. Namun, oh, berhati-hati. Humbahas kali ini. Masih Humbahas cukup baik. Mencari ruang. Adakah yang mampu menyambut bola di sana? Oh, berhasil tadi disambut. Cukup baik mengelabui dua pemain dari PSSD Dairi kali ini. Masih The Junior Rumbas mengirim umpan ke tengah. Oh, nyaris saja tadi. Ke jantung pertahanan dari PSSD Dairi. Masih Rumbas dibuang saja. Sudah dilakukan ke depan saja. Kali ini tepat. Sudah dilakukan. Oh, kali ini ngirim umpan ke tengah. Oh, kita lihat. Masih Dairi. Oh, ada peluang kan di sana. Kita lihat. Jepit tadi bola. Sangat baik mengamankan area pertahanannya para pemain dari The Junior Rumbahas. Apabila skor ini tetap bertahan, maka PSSI Dairi akan kokoh di puncak klasemen grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Kali ini namun tidak kenal lelah mereka. Semangat bagai kuda. Oh, apa yang terjadi dengan koneksi kita? Oh, sebuah scrimmage. Akhirnya wasit meniup fluid panjang, tanda berakhirnya pertandingan antara PSSD Dairi menghadapi Umbang Asudutan dengan skor 2-0.
kita masih menantikan dimulainya babak kedua ini. Sepertinya ada diskusi antara wasit dan ofisial dari tim Pak Barat. Setelah ini Anda akan ditemani oleh Joshua Sitohang. Katanya dia udah kedinginan. Tadi basah-basahan, sepatunya pun udah basah. Bau kali pasti kakinya tidak. Semua dilakukan untuk memuaskan para penonton pertandingan di sore hari ini antara PS Papak Barat menghadapi PS Toba. Akan segera dimulai. Para pemain dari PS Toba sudah berada di lapangan dan para wasit sudah memasuki lapangan pertandingan. Kami serahkan kepada Joshua Sitohang. Tes 1. Oke, babak kedua akan segera dimulai. PS Pak Barat versus PS Toba. Pada hari ini masih 1-0. Ya, pertandingan dimulai. Kuning dan biru. Pertandingan sekarang lebih seru daripada sebelum-sebelumnya. Dan diganti oleh kameramen Bakti Pulang mengangkat utama Sidi Kalang TV. Ya, sundulan kecil mulai. Aduh, ada yang jatuh karena licinnya lapangan. Panji, utama Sidi Kalang. Apalagi dan kita saksikan hari ini bermainnya sangat mengerikan. Ya, ditutupi oleh balon pipo lagi. Ya, aduh, sayang sekali. Becetnya terlalu ganas untuk menyaksikan pertandingan hari ini. Dan kebanyakan jatuh-jatuh. Tendangan bebas dari biru. Dan kita tunggu lagi. Dan diambil oleh Toba. Aduh, si gondrong lagi.
Ucup. Di mana-mana ada Gondrong. Tendangan dari Pak Barat, apakah bisa mengubah skor menjadi 1-1? Kita saksikan nomor 6 ya, dan apa lagi, aduh sayang sekali ketinggian bolanya. Seharusnya itu kalau tidak ketinggian bisa menjadi gol. Nah, kata komentator, apa yang terjadi? Surat peringatan dari wasit. Kita lihat tendangan bebas dari Ahyu. Bapak Barat menguasai bola dan diambil lagi. Bapak Barat lagi dan toba lagi, apa lagi, aduh sayang sekali. Kiper lengket dari Bapak Barat. Ya, dari toba lagi, bagaimana lagi kelanjutannya dengan apa? Dari Pak Barat kita tengok lagi apakah mampu menggolkan ke gawang lawan. Mari kita dukung Pak Barat dengan channel YouTube Sidi Malang.
Pak Barat lagi berusaha untuk menenangkan diri. Apakah bisa mengguncang gawang lawan? Aduh, sayang sekali. Apakah ada pelanggaran di sana? Ya, dari Pak Barat. Tendangan bebas. Pelanggaran. Apakah bisa menjebolkan gawang lawan? Kita lihat bersama-sama. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Waduh, sayang sekali. Penjaga gawangnya terlalu mengerikan. Tampaknya pemain dari Pak Barat semangatnya luar biasa. Apakah bisa Pak Barat membawa hadiah dari Dahiri untuk skor yang sama? Waduh, memang ngeri kali ini. Ya, Toba lagi, di mana-mana ada Toba, PS Toba. Ya, apa yang terjadi? Toba lagi, apa yang terjadi? Aduh, apa yang terjadi? Aduh, sayang sekali. Masih jauh. Semangat untuk PS Pak Barat mempertahankan gawang. Apa yang terjadi? Ya, Pak Barat, aku masih tidak bisa menguncangkan gawang lawan. Mari dukung Pak Barat dengan subscribe channel YouTube Sidikalang TV. Pertandingan yang sangat seru di sore hari ini. Licinnya lapangan Stadion Panji Utama ini. Tampaknya Pak Barat masih semangatnya belum pudar untuk mengguncang gawang lawan. Ya, disponsori oleh Parfum Angkat. Apa yang terjadi di sore hari ini? Apakah Pak Barat mampu mengguncang gol PS Toba? Kita lihat sekali lagi. Dan apa yang terjadi? Di situ ada Pak Barat. Aduh, sayang sekali tidak bisa mengguncang. Masih belum stabil. Ya, bolanya dilempar oleh kiper. PS Toba lagi, masih PS Toba. Pak Barat, ya di mana-mana ada Pak Barat lagi, masih di sini. Ya, apa yang terjadi? Ditutupi oleh Pipo lagi. Mohon maklum untuk komentator yang satu ini, masih baru-baru belajar komentator ini.
Masih kita lihat di lapangan hijau tapi berhitam-hitam. Ya, beradu Pak Barat dengan dilempar lagi dari Pak Barat. Apa yang terjadi kita tengok lagi. Tampaknya PS Pak Barat ini semangatnya masih belum bisa dilihat. Dan gondrong di mana-mana lagi ada. Di mana-mana ada. Ya. Gondrong ini nomor 12 ini jago kali gue tengok ini. Dengan gayanya di Pak Barat, tendangan yang sangat-sangat menyakitkan. Skor hari ini PS Toba 2 dan Pak Barat masih kosong. Ya, apa yang terjadi kita tengok lagi ya. Dan di mana-mana lagi, gawang Gayu sayang sekali tidak bisa diguncang oleh lawan. Padahal kipernya sudah maju ke depan, bola lepas. Itulah ya, jago kali memang. Memang Pak Barat ini tidak bisa terlawan dengan skill-skill yang istimewa yang dibawa dari Pak Barat Jodairi. Ya, kita tengok, kita saksikan lagi. Tidak ada lagi. Masih banyak peluang. Sepertinya penonton sudah emosi melihat permainan pada sore hari ini. Apakah pemain PS Pak Barat masih mampu menggolkan gawang lawan? Kita saksikan bersama-sama. Kita saksikan lagi, dan apa yang terjadi? Kiper PS Toba masih bisa menangkap. Apakah bisa Toba membawa nama harum Toba ke Toba? Dan apakah Pak Barat tulis tim dukungan Anda di kolom komentar di Siri Galang TV. Semangati tim kalian. Ya, di mana-mana ada gondrong. Gondrong lagi. Pemain yang sangat lincah dari PS Toba. Apa yang terjadi? Kita tengok sekali lagi. Kiper PS Pak Barat memang is the best. Kita lihat lagi Pak Barat menguasai bola. Toba lagi menguasai bola. Kita lihat lagi. Bagaimana menurut kalian jika permainan ini masih berlangsung? Waduh, sayang sekali memang, bah. Memang nyatanya, bah. Nyata kali ini. Udahlah, subscribe dulu ya. Sini Siti Galang TV. Oh, ada pelanggaran handsball.
lagi tendangan bebas dari Testoba. Kita lihat lagi, untungnya kiper Pak Bakbar masih bisa menangkap bolanya. Ya, kita tengok lagi. Kita saksikan dari Pak Barat. Pak Barat lagi. Toba lagi. Di mana-mana ada Toba. Di mana-mana ada Toba. Ya. Pemain dari Toba sangat tidak bisa diragukan lagi pada sore hari ini. Yuk kita tengok Kopi lawan kakak Kopi. Aduh, ada yang jadi di belakang si Gondrong. Masih bisa ditangani. Aduh, masih ada pelanggaran lagi di dalam permainan ini. Apakah masih mampu menguncang gol lawan? Kita tengok dulu. Dan apa yang terjadi kita tengok lagi. Aduh, sayang sekali. Aduh, kok bisa begitu ya Gondrong? Kok bisa begitu?
masih terbuka peluang dari Pak Barat. Oke, kita tengok bersama-sama lagi. Pak Barat lagi menguasai bola. Ya, kita tengok bersama-sama ya, apa yang terjadi dari sini lagi. Aduh, sayang sekali. Umpannya sangat manis sekali. Kita tengok bersama-sama tadi dari sudut kanan. Apa yang terjadi? Aduh, apa yang terjadi tadi? Aduh, sayang sekali. Memang belum rezeki hari ini, memang mendapatkan 3 skor. Ya, kita tengok bersama-sama, kita saksikan lagi. Apakah ada peluang dari Pak Barat antara Pak Barat dan PS Toba? Aduh. Ya, pergantian pemain dari mana ini? Dari Toba. Pergantian pemain nomor 17. Dan apa yang terjadi kita saksikan bersama-sama lagi. Tadi masih ada iklan. Ya, aduh, terseret dari pemain PS Pak Barat. Bagaimana jadinya? Kita lihat ada peringatan dari wasit. Tampak tadi terseretnya terlalu kuat dan terlalu jauh. Dapat kartu kuning. Ada cekcok di sana bersama wasit. Kita lihat pemirsa sekalian, apakah mampu Pak Barat mengguncang gol lawan PS Toba? Ya, kita saksikan bersama-sama. Aduh, tendangannya selalu. Apa yang terjadi? Kejauhan sekali. Luar biasa. Kok lewat bolanya, Mam? Begitu Pertandingan sore ini sangat menyuruhkan antara PS Toba melawan PS Pak Barat.
Kita lihat bersama-sama tendangan dari Pestoba sangat tinggi. Dan bola-bola jauh, apa yang kita tengok lagi dan jauh. Sayang sekali kipernya terlalu menjauhkan diri dari gawang dan membawa bola. Ya kita tengok lagi. Aduh, si Gondrong lagi, di mana-mana ada Gondrong. Gondrong lagi. Memang kalau si Gondrong ini memang terlalu lincah kali mainnya. Gimana pendapat Bapak Sabang Mani tentang permainan hari ini? Kita lihat tendangannya lagi. Dan bagaimana apa yang terjadi? Aduh, jauh. Dan ada lagi pemain PES Pak Barat dan dapat peluit dari wasit. Pak Barat lagi. Ya. Apa yang terjadi? Di mana-mana ada Gondrong lagi. Ternyata Gondrong ini sudah terkenal di kalangan TV dari Pestoba. Aduh, lawan kepala lagi, Gondrong lagi. Di mana-mana ada Gondrong. Gondrong. Tampak Bang Gondrong ini tampak semangat sekali untuk bermain sepak bola di stadion utama Panji Sibura-Bura. Kita lihat dari sisi kanan sudah apa yang terjadi? Ya, wasit melampirkan kartu kuning kepada kiper dari Pak Barat. Apa yang terjadi pada permainan sore hari ini? Terlihat dari pendukung dari Pak Barat merasa tidak terima dengan kartu kuning diberikan wasit kepada kiper dari Pak Barat. Dan apa yang terjadi? Wah, sayang sekali masih bisa dibuang kiper dari Pestoba. Kita saksikan tadi. Ternampak sekali, terlalu tinggi sekali, belum bisa masuk ke gawang.
tampak terlihat dari PS Pak Barat masih berusaha semampu mungkin untuk mengguncang kiper lawan. Ini kali bang, bule ini bang. Masih bersama Pak Barat dan Pak Barat dan Toba dikuasai oleh Toba lagi. Aduh, tendangannya sangat tinggi langitnya. Kembali lagi ke lapangan hijau Stadion Utama Panji Sidikalang. Apa ini yang dilakukan Joshua? Kali ini masih Pak Barat mencoba merangsek ke pertahanan dari PS Toba. Mereka tertinggal 2-0 hingga menit 38 babak kedua ini. Oh, nggak pula direcord sama si Joshua. Kali ini peluang. Oh, masih ada peluang di sana. Namun berhasil diamankan penjaga gawang dari PS Pak Barat. Ke depan saja. Mana ini boleh? Masih ada David di sana. Oh, kita lihat hampir saja. Offside, ternyata sebuah upaya tadi dari David yang sangat baik. Lebih bagus lapangan kopi. Min udah 2 loh. Udah dua memang. Panen kartu ya. Under the HP. Under Karingen. Oh. Apa yang terjadi di sana? Sepertinya butuh bantuan medis. Sebuah tindakan sportif dari para pemain yang berada di lapangan. Lapannya bro butuh pembenahan yang maksimal. Betul bang McDaitor si Hombing. Udah bang subscribe bang. Baru 3 menit dong lur ya yang tadi nih ya. Baik, kita lanjutkan ke permainan di menit 39. Ada 5 menit terakhir yang harus dimanfaatkan oleh kedua tim. Kali ini Pak Barat mencoba melakukan penyerangan dari sisi kali ini kita lihat lagi bagaimana. Oh, apa yang terjadi di sana? Gantian pemain lagi dari PS Toba. Terima kasih kami sampaikan kepada kalian semua yang sudah nonton. Ada Alex Yombing, Hairul Antoni Sitanggo, Awe Padang, Diego Nabitupulu, Hairul Antoni Sitanggo lagi. Jeki Bruto lagi, anak Dairi, Andrea Buangmonalo. Selamat datang dan selamat menyaksikan
Toba. Sudah dilakukan. Ke depan saja. Mampukah dia pemain nomor punggung 7 ini menyambut bola? Oh. Diganggu tadi oleh pemain dari PS Pak Barat. Bola meninggalkan lapangan pertandingan sepertinya. Lemparan ke dalam untuk PS Toba. Ada apa di sana? Sedikit tersulut emosi namun berhasil ditenangkan oleh rekan-rekannya di lapangan. Kita dengarkan riuh puluhan ribu supporter yang memadati tribun-tribun Stadion Utama Panji Sirikala. Di tribun utara, di tribun selatan, timur dan barat. Semua memberikan dukungan terbaik kepada tim yang bertanding di sore hari ini. Kali ini PS Pak Barat, PS Toba menguasai bola. Masih berhasil dikuasai namun ternyata bola meninggalkan lapangan pertandingan. Ada pergantian pemain. Ini ke depan saja. Namun kita lihat mampukah dijangkau oleh pemain Babak Barat. Kali ini ada pelanggaran di sana. Dike Rido Manik Nina Bang Edwin. Dari sudah melebih Bakune. Tendangan bebas diambil oleh pemain nomor punggung 10-4. Lots ada 2 telu pemain kan PS Toba membentuk pagar hidup. Mampukah Pak Bar memanfaatkan peluang ini? Sudah dilakukan namun membentur pagar hidup tadi. Masih bersih kostum dari pemain nomor 14. Sepertinya sudah berada di posisi offside. Tendangan gawang untuk PS Toba dan wasit yang bertugas di sore hari ini sudah meniup fluid panjang tanda berakhirnya pertandingan dengan dimenangkan oleh PS Toba dengan skor 2-0, di mana para pemain tadi bermain sangat Spartan, sangat serius walaupun kondisi lapangan sangat sedikit mengganggu jalannya bola. Namun kedua tim mencoba untuk memberikan permainan terbaik mereka. Dan akhirnya sikap fair play lah yang ditunjukkan di sore hari ini di Geopark Caldera Toba Cup 2022. Dengan demikian berakhirlah pertandingan live match day di sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menyaksikan pertandingan ini. Inilah salam fair play, salam sportif yang dilakukan oleh kedua tim. Semoga ke depan kualitas permainan di Caldera, di Geopark Caldera 2 dapat lebih meningkat dan tentunya fasilitas sepak bola di lapangan Stadion Utama Panji Sirikala bisa lebih dibenahi karena ini adalah wajah sepak bola di Kabupaten Dairi. Kalau lapangannya bagus, mudah-mudahan prestasinya juga bagus. Kalau lapangannya agak kayak gini, mungkin begitu juga lah dengan prestasi sepak bolanya.
demikian kami sampaikan dari Stadion Utama Panji Sidikalang. Akhirnya saya Ikram Mangkat dan kameramen Joshua Sitohang kami undur diri. Jua-jua Horas Mejua-jua, jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube Sidikalang TV. Coba lain kali Pak Barat, memang ada rezeki menang. Habis dari terima kasih. Ini dia komentator kita Mansyah Siregar. Kalau kalian hadir di stadion ini mungkin kalian akan mendengarkan celotehan menyenangkan dari Mansyah. Demikian Jua-jua Horas Mejua-jua.